Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar dimulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Yang pertama, pengertian Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah Subhanahu wa taala. Turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunannya dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya bernilai ibadah. Fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik. Sedangkan hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan, berita, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau takrir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dilafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh sahabat, tabi'in, dan para ulama. Hadis biasanya dimaknai dengan sunnah. Selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam ialah sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjut, materi selanjutnya, keistimewaan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup manusia, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibandingkan kitab-kitab suci lainnya. Di antaranya, yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran juga mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur, serta berbudi mulia. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Kewajiban kita menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran musnah dan mengubah kemurniannya. Allah sebaik-baik zat yang maha menjaga. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan penuh kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Keempat, Al-Quran diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula untuk mengamalkannya.
Pembahasan selanjutnya, hadis warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis memiliki kedudukan yang penting setelah Al-Quran. Ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Namun, dalam perjalanan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena khawatir akan tercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Hadis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang. Yang kedua, hadis fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Yang ketiga, hadis takrir, yaitu hadis yang berasal atau disandarkan pada diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang sahabat lakukan. Terakhir, fungsi Al-Quran dan hadis. Fungsi Al-Quran secara garis besar sebagai berikut. Pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum yang menghendaki penjabaran dan perincian. Keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Adapun fungsi hadis secara umum adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran dan hadis, mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran. Karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Oleh karena itu, hadis memiliki peran, yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, dan membatasi keumuman ayat Al-Quran. Itu saja materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.